Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti tempat yang dituju. Dalam bahasa asing seperti introduction, yang berarti memperkenalkan, bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Berikut beberapa pengertian dari pakar hukum. Yang pertama menurut Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya menurut Curzon, suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum dilihat sebagai suatu fenomena yang universal, bukan lokal ataupun regional. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum, dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Menurut J. van Apeldoorn, sebagai ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Selanjutnya menurut J. B. H. Bell Freud, membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. D. Pendapat para pakar hukum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH, 1977, PIH termasuk dalam pelajaran dasar, maka PIH bukan merupakan suatu pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang diperlukan di dalam praktik, dalam jabatan negeri maupun swasta. Tetapi, harus dikuasai oleh mereka yang ingin belajar cabang hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang dipakai pada tahun 1920, yang dimasukkan pada Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda. 2. Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan pengganti dari istilah Encyclopedie der Rechtswetenschap. Istilah tersebut semula digunakan oleh pemerintah negeri Belanda. 3. Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan terjemahan yang dipergunakan oleh negara Jerman pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, yaitu Einführung in die Rechtswetenschap. 4. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dikenal pada tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshochschule di Batavia. 5. Pengantar ilmu hukum pertama kali diperkenalkan di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 dan sampai sekarang dijadikan sebagai mata kuliah dasar di seluruh universitas di Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting pada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum sebagai ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya. 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. 1. Dari segi sejarah PIH diajarkan di berbagai daerah. 2. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum sekolah tinggi hukum yang ada di Batavia. 3. Istilah PIH digunakan oleh Universitas Gadjah Mada dan sekarang dijadikan mata kuliah dasar di seluruh universitas. 4. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang intinya mata kuliah PIH harus dijadikan kurikulum di Fakultas Hukum Negeri maupun swasta. 5. Keputusan Kopritis bahwa PIH merupakan mata kuliah ujian negara. 6. Dalam SKS, bobot mata kuliah PIH adalah 4. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang termasuk objek dalam penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk. Yang dipelajari ilmu hukum juga masalah sosial, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya, tentang mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan.
B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan, untuk kemudian apabila telah dikuasainya, dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. 2. Dari segi lain belajar PIH berjalan erat dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik, pidana, hukum, perdata, dan lain-lain. Sehingga bagi dosen PIH diperlukan persyaratan khusus. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. 1. Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH, dalam bukunya PIH dan PTNI, mengatakan bahwa seorang dosen harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lainnya yang mendukung PIH. 2. Memahami syarat-syarat pedagogisis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Yang kelima, memberi petunjuk kepada mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar dengan caranya sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. 1. PIH merupakan mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk bagi jalan yang ingin mempelajari ilmu hukum. 2. PIH menanamkan dan memberikan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum. 3. PIH memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri, dengan memberikan pandangan hukum bukan secara umum. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, segala pandangan dan manifestasinya harus tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum, yaitu A. Apakah hukum itu? B. Apakah tujuan hukum itu? C. Bagaimanakah hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? E. Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? F. Dan lain-lain. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dan D. Ilmu hukum sebagai kenyataan. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Pendahuluan. Bagi yang ingin mempelajari tentang hukum, pasti timbul pertanyaan, apakah hukum itu sebenarnya? Para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum, terdapat pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat dipaksakan. Rege berasal dari retrum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Profesor Dr. P. Borts. Beliau mengatakan arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas pengertian arto hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Borts, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan manusia. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah, dari definisi yang dibuat oleh berbagai pakar, terlihat bahwa definisinya berbeda-beda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan, dan secara hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar. C. Hukum dalam berbagai arti. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja? 1. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat dan manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu, dan bagi setiap bangsa. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Hukum adalah melekat pada hidup dan bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk
yang menuntut supaya dijalankan pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peran hukum dalam masyarakat. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. B. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja. B. Fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdiri dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan batin. Selanjutnya, fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. D. Fungsi krisis hukum. Fungsi kritis hukum. Bab 12. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli dan sarjana hukum dapat diketengahkan sebagai berikut. 1. Menurut Dr. Wirjono Prodjokiro SH, beliau mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan anggota masyarakat. Yang kedua, Profesor Subekti SH, menurut beliau, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu, dan segala apa yang ada di dunia sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum karena ada 1. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. 2. Karena masyarakat mengkehendakinya. Yang ketiga, karena adanya paksaan atau sanksi sosial, hukum ditaati oleh karena hukum itu bersifat memaksa. 4. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. A. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. B. Mazhab sejarah. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa. C. Teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat. Menurut aliran rasionalisme, ini bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaan itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. D. Teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad ke-19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. E. Teori kedaulatan hukum. Merupakan penentang teori kedaulatan negara. Bab 14. Kodifikasi dan pengembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu perhimpunan undang-undang dalam materi yang sama. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Ketidakadaannya kesatuan dan kepastian hukum terdapat pula di negara-negara lain, seperti Amerika dan Indonesia sendiri. Perkembangan kodifikasi hukum. Montesquieu dan trias politiknya memusatkan pemerintah tahap dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, dan kekuasaan mengadili pelanggar undang-undang, yaitu badan yudikatif. B. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. A. Aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Yang kedua, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran Freirechtsbewegung dan Freie Rechtsschule atau hukum bebas.
Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran free Rechtslehre merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. C. Aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Terdapat perubahan hukum karena hukum itu harus berdasarkan azas keadilan masyarakat. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Bab 16. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang. Terdapat beberapa cara dan metode. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. Yang pertama, tata bahasa dan arti kata-kata. 2. Sejarah. 3. Sistem dari peraturan atau undang-undang. 4. Keadaan masyarakat. 5. Otentik. 6. Perbandingan. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan atau lempten dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Bab 9. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Bab 20. Penggolongan hukum dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah 1. Dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Yang kedua, dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Memperhatikan lebih lanjut bahwa sumber itu ada yang bentuknya naskah tertulis dan yang tidak berbentuk demikian. Maka penggolongannya dapat dibedakan pula dalam 1. Hukum tertulis, yang kedua, hukum-hukum tidak tertulis. Mengikuti suasana tradisional dan dengan pengecualian-pengecualian golongan dalam. Yang pertama, hukum privat. Yang kedua, hukum publik. Bagian 3. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial atau zoonpolitikon. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, manusia tentu selalu ingin hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu, diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan dilindungi kepentingannya. Sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendak secara bebas. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Apabila tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut, akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan-pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kepentingan itu kadang-kadang sama, tetapi tidak jarang juga terjadinya kepentingan saling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu atau tidak dibatasi, maka
yang lemah akan tertindas. Setidak-tidaknya timbul pertentangan-pertentangan. Aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial. Dengan demikian, kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. B. Penggolongan kaidah. Kata kaidah itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti ukuran. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral, tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, yang menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Berdasarkan bisikan suara hatinya, norma susila lah yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Manusia adalah makhluk bermoral yang berperasaan, ialah perasaan susila. Kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Jadi norma kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Tuban, maka tidak ada manusia yang mempunyai sikap. Jika manusia mematuhi kaidah agama, takwa kepada batin yang buruk, tidak ada rencana berbuat jahat, hubungan antara anggota masyarakat, baik masyarakat menjadi tercapai. Sebaliknya, jika semula manusia itu jahat, dia tertib dengan rasa keadilan, maka tujuan kaidah hukum berani melakukan pelanggaran terhadap kaidah karena takut akan dihukum. Maka sikap batin itu berubah menjadi baik, dan akhirnya takwa kepada Tuhan. Dengan kata lain, kaidah hukum mendukung tercapainya kaidah agama. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Kedua, kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi. Maka hubungan antara keduanya erat sekali. Anggota masyarakat yang mengetahui kaidah kesopanan akan selaku bertingkah laku sopan, tidak mengganggu orang lain, sehingga jika semua anggota masyarakat berperilaku seperti itu, masyarakat akan tertib dan damai. Maka tujuan kaidah hukum dapat dicapai. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22. Subjek hukum. A. Beberapa pengertian. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang kedua, pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. B. Manusia sebagai subjek hukum. 1. Dasar hukum. Hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Misalnya, A. Ada larangan perampasan atas. B. Larangan kematian. C. Sidang pleno konstituante pada tanggal 11 September 1988. D. Sila dari Pancasila Pri Kemanusiaan, melanggar manusia dijadikan objek hukum. E. UUDS 1950 menyatakan bahwa perbudakan orang atau perdagangan budak dan penghambatan budak dilarang, yang dimuat ke dalam pasal UUDS 1950 ayat 10. 3. Pandangan hukum modern. Setiap orang secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia, karena setiap manusia sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang adalah subjek hukum dengan tidak memandang agama atau kewarganegaraannya. 4. Pandangan dunia.
Setiap manusia secara pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya. 5. Pandangan agama. Yang keenam, pandangan hukum Indonesia. C. Pengecualian. Yang pertama, anak di dalam kandungan. Pasal 2 KUH Perdata. 2. Cakap hukum. A. Menurut hukum, setiap manusia mempunyai hak-hak dan harus melakukan cakap hukum. Dikatakan cakap hukum apabila seseorang dapat mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan yang dilakukannya sendiri. B. Dari segi perbuatan hukum, dalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat kecakapan untuk membuat perkataan. Golongan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pertama, ketidakcakapan sungguh-sungguh ialah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Yang kedua, gangguan jiwa seperti sakit syaraf atau gila. Yang ketiga, pemabuk dan pemboros. Yang terakhir, orang yang belum dewasa. Syarat-syarat badan hukum. A. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. B. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Dasar-dasar hukum sebagai badan hukum. A. PT diatur dalam bab 3, bagian ketiga buku 1 KUHD. B. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. C. Yayasan pengaturannya sesuai kebiasaan yang dibuat aktenya di notaris. D. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Macam-macam badan hukum. A. Menurut bentuk badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum private atau perdata. Contoh badan hukum publik. UUD sebagai konstitusi tertulis yang kekuasaannya ditugaskan kepada Presiden dan Menteri-Menteri. Contoh badan hukum private atau perdata. Perserikatan dengan tujuan memperoleh laba, misalnya perseroan terbatas atau PT. Menurut jenis badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu koperasi dan yayasan. C. Menurut tata atau aneka warna hukum di Indonesia. Badan hukum menurut hukum Eropa, badan hukum yang diatur dan dikoordinasikan dengan hukum yang berlaku di negara Belanda. Badan hukum menurut hukum Eropa tertulis, badan hukum yang UU-nya dibuat dengan mengingat pasal 131 ayat 2 sub B I S. Teori badan hukum. Teori dasar yuridis badan hukum. A. Teori fiksi. Menurut teori ini, badan hukum dianggap buatan negara. B. Teori kekayaan tujuan. Menurut teori ini, kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. C. Teori organ atau teori peralatan atau kekayaan. Menurut teori ini, badan hukum adalah sesuatu yang sesungguhnya ada di dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ yang ada padanya atau pengurusnya. D. Teori memiliki kolektif atau property kolektif. Dalam teori ini, badan hukum yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggota secara bersama-sama. E. Teori Dujuit tidak mengakui adanya badan hukum sebagai subjek hukum. F. Teori Agents. Dalam teori ini, badan hukum adalah whole figure karena diperlakukan dan diperbolehkan hukum demi menjalankan hak-hak dengan sewajarnya. Bab 23. Objek hukum. Benda sebagai objek hukum. 1. Beberapa penjelasan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum. Biasanya, objek hukum adalah benda atau zat. Bab 24. Peristiwa hukum. A. Pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum. Menurut Belfroid, peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum.
1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh, kematian, kelahiran, sewa menyewa, jual beli. 2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, contoh hukum tunggal atau hibah, yaitu hibah. Hukum majemuk yaitu tawar-menawar dalam perjanjian jual beli. 3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Contoh, peristiwa hukum sepintas, pembatalan perjanjian. Peristiwa hukum terus-menerus, perjanjian sewa-menyewa. 4. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. C. Skema peristiwa hukum menurut isinya. 1. Perbuatan subjek hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari melakukan perbuatan itu. Perbuatan dibagi menjadi 1. Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana dan perbuatan hukum yang bersifat sederhana. Bab 25. Hubungan hukum. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan, aturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak dan kewenangan serta kewajiban tersebut dijamin oleh hukum itu. B. Hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu 1. Kewenangan yang disebut hak. 2. Kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, ada orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. 2. Ada objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. 1. Adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. 2. Timbulnya peristiwa hukum. Macam atau jenis hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum yang bersegi 1. 2. Hubungan hukum yang bersegi 2. Contohnya, perjanjian jual beli kedua belah pihak berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan memiliki kewajiban untuk saling memenuhi kewajiban tersebut. 3. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal Eigendomsrecht atau hak milik. Bab 26. Hak. Beberapa pengertian. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hal-hal orang lain. B. Teori-teori tentang hak. Terdapat 2 teori hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau will match teori. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak sehingga hak mengalami proses penyosialan. Hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dapat dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Macam-macam hak. Biasanya hak dibagi dalam 2 golongan besar, ialah 1. Hak mutlak, yang kedua hak relatif. Bab 27. Perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau badan hukum
yang akibatnya di luar oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. B. Akibat hukum. Akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi, dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum dapat terwujud satu, lahirnya berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Selanjutnya, lahirnya berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Selanjutnya, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi tiap kelompok dalam melakukan pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibentuk oleh kelompok itu sendiri yang berlaku bagi mereka sendiri. B. Pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok dalam masyarakat kecil yang terdiri sekurang-kurangnya 2 orang. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh yang pertama, kebutuhan biologis, yang kedua persamaan nasib, yang ketiga persamaan kepentingan, yang keempat persamaan ideologi, dan yang terakhir persamaan tujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok, ialah faktor ekonomis untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, faktor biologis untuk mengadakan keturunan, dan faktor keamanan untuk menyelamatkan diri dari segala serangan atau maha bahaya. C. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya dibagi menjadi 3 ancam bentuk masyarakat hukum. Masyarakat, yang pertama masyarakat teratur, yang kedua masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yang ketiga masyarakat tidak teratur. 2. Menurut dasar hubungannya yang diciptakan oleh para anggotanya. Masyarakat ada masyarakat paguyuban adalah masyarakat antara anggota yang dengan yang lainnya ada hubungan pribadi, sehingga menimbulkan ikatan batin. Yang ketiga, masyarakat patembayan adalah masyarakat yang hubungannya antara anggota yang satu dengan yang lainnya mendapatkan keuntungan material. Yang keempat, menurut dasar perkehidupannya, masyarakat hukum dibagi dalam 5 bentuk. Yang pertama, masyarakat primitif modern, masyarakat desa dan kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, yang terakhir masyarakat teritorial genealogis. Yang kelima, menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum terdiri dalam keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29, antropologi hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropologi menurut Huber, suatu segi yang menonjol dari segi antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. B. Sejarah singkat. Para antropolog mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia, seperti penulisan gambar tentang bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup dan kehidupan keluarga-keluarga, permukiman, segi-segi politik, agama, gaya kesenian, dan berpakaian, bahasa, dan sebagainya. Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum. Kedua-duanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret, itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, keduanya juga bertemu dalam pandangan dan pendekatan bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses-proses yang lebih besar yang di dalamnya termasuk hukum. C. Antropologi dan hukum. Antropologi dan hukum dapat dikatakan belum lama dan timbul pada abad ke-19, sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem bermasyarakat yang masih dianggap dalam tingkat kesederhana di Eropa.
Bab 30. Sosiologi hukum. A. Pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dan dari sisinya yang sedemikian itu. Studi hukum antara sosiologis itu mempunyai banyak karakteristik. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, apabila praktik ini dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana penerapannya. Max Weber menanamkan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, maka mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif atau tingkah laku seseorang. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuat undang-undang di sini dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan manusia oleh karena faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu diamati seperti usia pada anggotanya, pendidikan, dan faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang perundang-undangan, sosiologi secara mendalam berusaha mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas undang-undang, mengapa orang menaati hukum, golongan mana yang diuntungkan dan diinginkan dengan dikeluarkannya undang-undang tertentu, dan sebagainya. Sedemikian rupa hingga dapat dipahami benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari perorganisasian dari hukum. Bab 31. Psikologis hukum. Pengertian. Psikologis hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi ini adalah ilmu pengetahuan tentang manusia. Maka dalam kaitannya dengan hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 32. Sejarah hukum. Pendahuluan. Di era sekarang merupakan era di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri dalam berupaya mengembangkan dan memajukan diri sendiri dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Ilmu yang diusahakan oleh manusia telah mencapai suatu momentum yang memungkinkan yang dibawakan oleh penemuan di bidang teknologi, yang seolah-olah menjungkir balikan pandangan-pandangan, konsep, serta irama kehidupan yang lampau. A. Pengertian. Dengan dasar-dasar yang dipakai untuk menyusun teori-teori pada abad-abad tersebut, para pemikir tampaknya semakin menunjukkan bahwa teori seperti dari Locke dan kontrak sosial yang tidak didasarkan pada kenyataan-kenyataan, melainkan atas dasar asumsi yang ajaib. Bab 33. Perbandingan hukum. A. Pendahuluan. Perbandingan hukum merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secinsidental. B. Pengertian perbandingan hukum. Dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika serta diperlukan karena pandangan hidup bangsa lain termaksud hukumnya. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran penting di dalam hukum secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, semakin perlu diketahui atau dipelajari karena mempunyai berbagai manfaat, antara lain dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. Manfaat daripada
perbandingan hukum. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum yang digunakan dengan metode membanding-bandingkan hukum, namun juga sebagai metode penelitian perbandingan hukum, yaitu hukum tata negara dan sebagainya.